Ya mudah-mudahan nantinya adik-adik ini bisa menjadi pionir di IAIN Kudus yang mungkin nanti akan membangun dulu di Fakultas Usuluddin bagaimana sadar sampah, ya, peduli sampah, yang sampah itu nantinya tidak hanya sampah menjadi hal yang menjijikkan, tapi sampah ini nantinya akan menghasilkan sesuatu. Kalau tadi bahasanya Pak Pur, cuan gitu ya Pak Pur ya, bahasa gaulnya saat ini, bisa menghasilkan cuan, tidak sesuatu yang selama ini kita anggap kotor gitu ya, dan dihindari oleh orang. Matur sangat atas kesediaan panjenengan semua. Yang kedua juga matur nuwun kepada seluruh tim Fakultas Usuluddin dan juga anak-anak yang teroyo-royo mau hadir pada kesempatan hari Minggu yang harusnya berkumpul dengan keluarga atau healing secara pribadi, tapi rela untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini. Dan insya Allah kegiatan ini tidak hanya sesaat, tapi kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Kalau tadi Pak Hanafi menyampaikan ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Nah, ini kita tidak tahu ya, kalau ini dari awal mungkin teman-teman belum tahu manfaatnya ini apa. Ya bismillah kita mulai bersama, kita niatkan baik bahwa ini bagian dari ibadah, dan mudah-mudahan ini nantinya bermanfaat untuk kalian secara pribadi dan untuk masyarakat yang Kudus dan sekitarnya. Nanti kalian yang sudah menjadi alumni mungkin nantinya akan menjadi leader program di desa kalian masing-masing. Okay. Pak Kor dan tim, perlu saya sampaikan sedikit, kalau Fakultas Usuluddin itu ada 4 prodi, ya. Prodi ilmu Quran tafsir, prodi tasawuf psikoterapi, akidah dan filsafat Islam, dan ilmu hadis. Memang kalau dilihat dari prodinya, prodi agama banget, bukan prodi yang menghitung tentang cuan tadi. Namun dari prodi ini Pak Kor dan Ibu Bapak semua, justru basis mereka itu basis landasan dalam agama, tidak keluar dari tadi problem tadi. Banyak sekali yang mereka pelajari terkait bagaimana landasan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana juga teologi mengajarkan tentang kesadaran lingkungan. Namun mereka masih kurang keterampilan bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan dari teks itu. Dan mudah-mudahan ini juga nantinya akan menjadi basis atau menjadi implementasi dari visi dan misi kita. Di mana visi dan misi kita itu menjadi Islam terapan, tidak hanya sebatas teks, tidak hanya sebatas ajaran secara teologis, namun anak-anak juga bagaimana mampu mengimplementasikan sebagai bagian dari umat atau sebagai hamba Allah yang bisa mengimplementasikan ajaran tersebut. Nah, kalau anak IHA kan nggak ada ya kali ini. Anak IHA yang anak IHA penelitian, ya, yang kemudian anak IHA kebetulan itu luaran dari mata kuliah teori sosial dalam studi hadis. Salah satu kelompok sudah melakukan penelitian terkait dengan satu hadis, mengambil satu hadis terkait dengan lingkungan, dan kemudian mereka melakukan penelitian di Gerbang Harapan, ya, pengelolaan sampah di Gerbang Harapan. Dan ternyata mereka luar biasa, meskipun untuk penelitian ini, tapi mereka sudah membuka wacana bagaimana sih mengkontekskan antara teks dengan kondisi masyarakat kita yang sudah sadar terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tim yang nantinya akan lebih progres lagi ya, menjadi leader untuk adik-adiknya. Tidak hanya untuk kalian loh ya, kalian nanti harus punya generasi mengembangkan ilmunya ke adik-adik biar semua ini bisa bermanfaat, dan itu menjadi celengan kalian, sedekah kalian kemudian hari. Acara ini saya kira bisa dimulai di Pak Pur dan tim, biar bisa anak-anak biar berlama-lama dengan panjenengan ya, lebih belajar banyak. Cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekaligus saya buka acara ini. Saya cukupkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakil Dekan telah menyampaikan kesimpulannya, dan masuk pada acara inti kita hari ini, yaitu fokus group discussion FGD berkaitan dengan pengelolaan bank sampah Fakultas Usuluddin yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Priadi, dosen background ilmu hadis. Tadi sudah disampaikan bahwa ini sangat relevan dengan salah satu mata kuliah di ilmu hadis, yaitu teori sosial, dan ini adalah bagian dari menghubungkan antara teori dengan sosial ya, yang berkaitan dengan lingkungan. Baik, sebelum kita mulai,
fokus grup discussion. Marilah kita tutup terlebih dahulu acara pembukaan kita pada hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Berikutnya fokus grup discussion akan langsung dipimpin oleh Bapak Kiai. Pada beliau kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada tutup acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa bismillahir rahmanir rahim. Amri wa taqaddata bi lisani qawli amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dekan Usuluddin, Wakil Dekan, serta Bapak Ibu dosen, serta Bapak Ibu dari program Kampung Iklim dari Timur Bapak Hari Purnomo, Bapak Wirawan, Ibu Sinta, Siti Zahra. Semuanya kita sudah mengenal satu persatu ya, beliau-beliau ini yang akan mengantarkan kita bagaimana sih pengelolaan sampah yang baik. Karena sesuai ajaran kita dalam Al-Quran dan hadis yang kita baca tiap hari, bahwa Allah menekankan kepada seorang muslim agar menjaga kesucian. Tentulah kesucian ini harus terlepas dari segala bentuk najis. Salah satunya adalah bagaimana seorang muslim diwajibkan untuk bersih dunia. Karena di dalam hadisnya tentu sudah jelas pada kita semuanya atau syatrul iman. Kebersihan dan kesucian itu merupakan sebagian dari iman kita. Kalau kita menjadi orang yang muslim yang sejati, haruslah menjaga kebersihan dan kesucian diri kita, lingkungan kita dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita tidak panjang lebar karena ini bukan kuliah hadisnya. Beliau yang akan mengetahui tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Ada profitnya enggak kira-kira untuk kita, untuk masyarakat kita? Kemudian kira-kira profitnya itu berapa? Karena dari pembuatnya kemarin disampaikan kalau kita nyetorin 1 liter minyak jelantah, kalau semuanya akan dapat 15.000. Banyak ya? Ada yang seperti itu. Karena nanti maaf Pak, 15 ya, sekitar berapa ribu ya? 7.000 ya? 7.000 ya? Setengah dari harga minyak baru yang mana tidak sampai 15, ada yang baru saja 15. Sekitar itu teman-teman semuanya. Jadi profilnya ke depan seperti apa nanti akan dengarkan dari beliau-beliau ini. Kemudian kampung iklim, kampung bersih yang akan menemani kita nanti selama kurang lebih 2 jam. Siapa ya? Kita mendengarkan dia ya. Ya baik. Monggo Bapak yang kampung Sinta dulu. Monggo Pak. Sudah pernah ketemu saya ya? Semuanya ini? Baru satu. Kalau sudah banyak yang bertemu saya kan kemarin sudah pernah menyampaikan bahwa tidak ada yang sia-sia dari pengolahan sampah. Tapi ya katakanlah cara diri sedikit ya, bahwa insya Allah nanti di Fakultas Usuluddin akan ada pengolahan sampah dengan sistem bank sampah ya, bahwa benar tidak ada sia-sia dari pengolahan sampah karena masing-masing dari sampah itu memiliki nilai rupiah. Mana ada pengelola sampah, pengepul sampah yang dalam tanda kutip miskin. Menurut saya bercanda. Ada nggak? Ada nggak Mas? Nggak ada ya. Pengepul sampah itu kalau rumahnya 2, mobilnya 2, istrinya 2. Setiap saya datang kemana ada kata-kata ini saya ulang-ulang bahwa betapa suksesnya mereka yang mengolah sampah karena sampah murah-murahan. Kalian ambil botol bekas di jalan dengan kumpulnya sampai sekarang itu duit. Ini apa betul? Betul ya, itu ya. Kenyataannya kan nonton ya.
Bedanya kalau yang di kampus sampai SDB, nah yang dalam kan belum jenenge ya. Nah itu kami tidak akan kita lakukan karena kita mahasiswa sekolah yang larang. Masuk belum kan dan begitu ya. Jadi ini yang kalian pengen saya menyampaikan apa ini? Cuannya, apa sistem pengolahannya? Sistem pengolahannya. Oke. Di kampus itu sampahnya kan tidak terlalu banyak macam, banyak ragam. Kecuali kalau ketika kalian di rumah mungkin ada macam-macam ya. Nah kalau di kampus itu sampah yang kalian hasilkan, yang mahasiswa kalian hasilkan itu apa sih? Paling kan botol minuman, gelas minuman, plastik, kertas, dan lain-lain. Jadi lebih macamnya lebih sedikit ya. Mudah-mudahan aja sih dalam pengolahannya nanti, dalam pengelolaannya nanti mungkin kita juga nggak terlalu ribet. Jadi nanti di Usuluddin insya Allah akan ada sistem bank sampah. Sistem pengelolaan bank sampah itu yang pertama dalam legalitasnya ya. Nah, itu ada ketua jelas ketuanya ada, terus bendahara, terus sekretaris. Sudah terbentuk belum ini? Belum. Sekretaris, lalu ada si penimbangan, ada si pemilahan, ada si penjualan. Selain ketua, bendahara, dan sekretaris, ada si penimbangan, si pemilahan, dan si penjualan. Satu lagi ada pencatatan deh. Untuk sementara sekretaris merapat dulu, nggak ada masalah. Masing-masing si punya fungsi. Kalau ketua, sekretaris, bendahara itu sudah umum ya. Penimbangan. Ketika kita datang, jadi ini kalian mahasiswa di rumah kan pasti ada punya yang kos pertama ya, punya botol sampo dan lain-lain, silakan dibutuhkan. Nanti ketika ada pelaksanaan bank sampah bisa dibawa, bisa jadi tabungan kalian. Datang, timbang. Terus ada yang mencatat, ya. Misalnya Mbak, siapa namanya Mbak? Ya, Nufus datang ke kampus mau nabung di bank sampah, bawa sampah. Silakan Nufus pilah yang masih dengan plastik, yang tetap dengan kertas. Sudah simpel itu aja. Bawa ke kampus, timbang, catat plastik sekian kilo, kertas sekian kilo. Terus beda lagi ya, beda lagi, bulan beda lagi. Setelah dicatat, yang si pemilahan silakan memilah. Pisahkan antara plastik bening, plastik sampo, tutup botol, dan lain-lain dipisahkan. Ada pertanyaan saya Pak belum? Mungkin ini kalau kita mulai itu, Ya. apakah misalkan itu hanya hari Jumat saja? Kalau hari Jumat itu kan rata-rata kosong kelas ya. Sementara hari aktif itu biasanya Senin sampai Kamis gitu. Apakah hanya satu hari itu cukup untuk memilih yang Ini ada saya bawa ke sini. Oh iya. yang tidak bisa hadir itu nanti akan langsung itu. Sedang itu kan. Oh, oke, jadi Pak. Oke, kita baca.
Saya ulang lagi ya. Lanjut mas. Kurang gede kayaknya, nggak kelihatan ya. Lanjut aja. Nah, klasifikasi sampah. Nanti kita fokus di non organik ya. Bahwa sampah yang bisa ditabungkan antara lain seperti yang tampak di layar: gelas, kaleng, kertas, plastik. Tentang gelas, kaleng, kertas, plastik ada yang ditanyakan? Paham? Serius? Saya tanya kalau enggak ada yang tanya. Tidak satu sampah ya, kalau sampah ya, kalau sampah yang warna oranye itu tadi ya. Iya, yang warna oranye ini terdiri dari ini kalau dipilah lagi. Iya. Ya, yang warna oranye terdiri dari ini kalau dipilah lagi. Nah, dari tong yang warna orange itu kan bisa dipilah lagi. Gelas atau kaca. Gelas atau kaca yang bagaimana yang bisa kita terima di bank sampah. Yang pertama gelas bening. Ya, gelas bening. Tahu botol UC 1000? Tahu. Itu bening ya, bisa kita terima. Botol sirup marjan bisa kita terima. Botol sirup agung bisa, itu harganya malah mahal. Tapi selain yang berstiker agung itu nggak bisa kita terima ya. Selain Ya, warna hijau coklat yang selain agung itu nggak bisa kita terima. Ya. Kalau botol kecap, Kecap apa dulu? THD bisa kita terima. Ya. ini ada kayak kamu terus Kalau bango nggak mau. Nggak mau. Bango kan plastik botolnya. oh iya. Nah, kalau plastik bisa. Terus yang nggak bisa kita terima itu kaca keramik. Botol keramik itu nggak bisa. Kaca cermin juga nggak bisa kita terima. Proses masaknya susah. Makan biaya yang mahal. jadi kaca bening. Ya, kaca bening. Kaca bening bisa kita terima. Yang bening ya, kalau yang gelap-gelap gitu nggak bisa. Jendela ini nggak mau. Tapi kalau bening dia mau. Terus yang kedua, kaleng. Semua kaleng laku. Tapi dibedakan ya, kaleng yang aluminium dengan kaleng yang seng itu beda. Harganya jelas mahal yang aluminium. Nah, kalau di sini sampahnya banyak pasti aluminium ya. Larutan, kaleng Sprite, kaleng sarden itu seng maksudnya, bukan aluminium. Tapi tetap laku meskipun harganya murah. Kalau aluminium mahal. Terus itu ada kertas. Ya. Kertasnya mahasiswa biasanya bersih-bersih. Ya. Kalau kertas kena minyak jangan diterima. Itu akan merusak mesinnya Pak nanti kalau dalam proses pengolahan. Terus kertas yang iyak-iyakan, crumple itu juga jangan ditabungkan ya. Alasannya? Harus jenis kertas apa? Semua kertas. Nah, jenis kertas. Rakit ya Pak. Jenis kertas. Buram sama putih. dengan buram. Putih, ini kertas, ini enggak kertas putih ya namanya ya. Meskipun ini warnanya putih, tapi karena ini sudah ada gambarnya, ada ditanya berarti dia sudah ada putih. Oke, kalau putih itu ini putih. Potongan-potongan fotokopian itu putih. Dan itu harganya sama dengan kertas baru kalau kita jual. Harganya sama dengan kertas baru. Kalau kertas gambar ini jadi satukan dengan kertas gambar. Bukunya kalian yang warna putih meskipun masih belum ada tulisannya itu sudah tidak putih karena ada Ya. kayak gini guys. Ini ada garisnya jadi dia nggak putih lagi. Kalau kertas yang sudah dihancurkan itu masih apa? Kertas sudah cacahan. Ya, kan banyak. Kalau di Stein kan banyak yang Karena dokumen-dokumen ya. dokumen itu. Ini itu kertasnya kan mestinya kan sudah bergambar ini. Iya. Nah berarti maksudnya ini. Oh,
Tidak warna-warna, sudah warna ya? Ya, sudah warna. Masuk kotak. Duplek dengan duplek Pak. Duplek itu pengertiannya gimana? Duplek ya? Di kertas-kertas ada sendiri. Ini, ya ini duplek. Ini dengan duplek. Terus ini kan ada covernya ya, punya kalian kan mesti ada covernya kita toh. Ini diambil Pak. Iya. Kalau jualan ini diambil dulu, samakan dengan duplek. Kalau buku tulis masih ada gininya, masih ada dupleknya, dibeli harga duplek nanti. Itu ya. Terus itu ada gambar kertas pembungkus makanan. Ya, itu kan gambarnya kertas pembungkus makanan. Selama dia nggak kena minyak, silakan ditabungkan, silakan dijual. Boleh. Intinya kalau sudah terkena minyak jangan dijual. Kecuali ini ya, kalau ini sih sudah dibungkus lagi ini nanti Pak. Maksudnya dia direndam dulu, dibubur di SIK itu harus matang prosesnya. Ada pertanyaan tentang kertas? Biasanya kan konten kertasnya kan konten plastiknya, dan itu Tidak laku. Maksudnya kertas pembungkus nasi yang dipractical gitu toh? Tidak laku. harus dibakar aja. Jangan dibakar Pak. Sudah dibuang aja, nanti urusan residu, nanti urusan pengambil sampah. Masih ada ambil sampah di sini ya. Nah itu nanti masuknya di residu. Jadi selain tong sampah organik, sampah non organik, satu lagi sampah residu yang benar-benar sudah tidak bisa lagi diolah. Terus selanjutnya plastik. Semua plastik. Semua plastik kecuali mika itu bisa. Semua plastik kecuali mika itu bisa. Coba kalian lihat di belakang gelasnya kalian itu kodenya berapa? 1. Ini kodenya apa? Kondisi. Ya, PP. Plastik itu diproduksi untuk didaur ulang. Semua plastik diproduksi untuk didaur ulang. Makanya dia ada kode recycling di situ ya. Ya, ada kode segitiga. Jadi kalau misalnya ada kodenya, nah itu diproduksi untuk didaur ulang. Kalau kode 1 itu biasanya di botol minuman, aqua, air mineral itu 1 biasanya. Nama plastiknya PET. Ingat nanti pengurus bank sampah ketika ada pemilahan pisahkan dengan tutupnya ya. Terus yang berkode 2 itu hanya 1 kali pakai ya, one use only. Yang kode 2 itu HDPE. HDPE itu biasanya ada di botol jus, botol yang agak buram-buram itu HDPE. Itu lumayan mahal harganya ya. Berkode 3, kode 3 itu PVC. Biasanya dipakai untuk apa itu PVC? Tahu. Tidak boleh untuk makanan sama sekali. Itu PVC. Terus yang nomor 4 itu LDPE. Kenapa ada LDPE? Kenapa ada LDPE? Nah itu proses masaknya membedakan kode-kode itu tadi. Proses pembuatan plastiknya ya, masak plastiknya ya. Nah itu yang bikin beda di situ. LDPE itu nomor 4 itu boleh untuk bungkus makanan boleh. Kalau nggak salah sih bungkus sampai apa botol kemasan campur itu LDPE. Kalau nggak salah ya. Intinya ini yang laku dijual ya, yang laku dijual. Terus kode 5 itu PP yang ada di gelasnya kalian itu PP itu boleh dengan isi ulang boleh. Kalau airnya habis diganti teh atau kopi boleh, pakai lagi itu boleh. Ini yang laku-laku loh ya, yang bisa kalian terima di bank sampah ya. Terus yang kode 6 ini yang nggak bisa diterima di bank sampah. Yang berkode 6 itu styrofoam. Styrofoam makanan itu tidak bisa didaur ulang. Styrofoam itu tadinya butiran biji plastik yang digelembungkan. Nah itu jadinya styrofoam. Ini tidak bisa kita terima, tapi yang bisa kita terima styrofoam yang bekas. Biasanya kalau beli TV atau barang elektronik itu ada yang gede-gede, nah itu bisa diterima. Kalau yang bekas bungkus makan, sambil nunggu operatornya ada pertanyaan lagi tentang plastik. Ini belum ada pemilihan ketua, belum. SK belum Bu. Sekali nanti membutuhkan. Loh, kenapa kok tidak dibentuk dari tadi? Karena memang program ini baru. Oh, betul. Nggih.
program baru digagas oleh Bu Murni. Bersama Pak Arif. Bu Murni is the best. Iya. Lanjut Mas. Pendirian dan pengembangan. Yang pertama sosialisasi awal. Perasaan kita udah sering bersosialisasi deh ya. Apa masih perlu dijelaskan? Ini kan salah satu bentuk sosialisasi. Lalu pertemuan saya yang lalu juga itu termasuk sosialisasi. Ya tahu sosialisasi tentang program pelatihan teknis. Nah ini sudah tadi kita singgung tentang pelatihan teknis. Ada macam ragam sampah plastik, sampah-sampah anorganik yang bisa ditabungkan, yang bisa diuangkan. Yang ketiga pelaksanaan sistem bank sampah. Masih nanti di copy aja ya, nyon tolong ya. Ya. Pelaksanaan sistem bank sampah. Belum, yang ini belum ya. Dilakukan pada saat hari yang telah disepakati. Lalu nantinya akan ada pemantauan dan evaluasi dan ada pengembangan. Sampai di sini tentang sistem awalnya sudah paham belum? Ya, ada yang ditanyakan nggak? Ya, Pengelolaannya antara sampah plastik, kertas, botol itu alatnya itu beda-beda. alas apanya? Pengelolaan nanti pengelolaannya. Nah, yang dulu kan ke kita. Oh, berarti external. Nah, berarti ulang lagi ya, belum paham berarti ya. Oke. Biar menggambarkannya susah. Oh, ngeten. Anggap ini Fakultas Usuluddin, ini posko bank sampah di sini ya. Ya, ini posko bank sampah di sini. Ayo Mas, jadi ketuanya Mas. Jadi ini Mas penimbangan coba Mas. Berdiri aja. Ya. Ayo Mbak, datang Mbak bawa sampah itu. Dua itu. Ya, dua itu bawa. Boleh silakan. Bawa. Ya. Terus Mbak nyatet ya nanti ya. Ya. Plastiknya di bawah ya. Ya. Nah, Mbak siapa namanya Mbak? Oke. Datang ke ya nimbang dulu. Iya. Ayo nimbang, ini apa ini namanya? Oh ini kardus ini ditimbang sudah, terus diterima ini, terus diterima itu, terus kasih kertas kecil Mas. Ya, kasih kertas kecil. Mbak Ani bawa Berapa adik? apa aja ini tadi? Kertasnya dapat berapa? Kardusnya dapat berapa? Plastiknya dapat berapa? Ya, kertas kecil ya, nah, kertas sepikan kecil itu bawa ke pencatat. Sudah dibawa ke pencatat. Mas, ambil ini kan wes mbok puncal kan. Nah, ditambahnya Mas ini, Mas. Ya, dipilah. Ini jadikan satu dengan ini jadikan satu dengan ini, belas dengan belas. Sudah ya, ini semua mahasiswa ini sudah nanggung semua. Nah, misalnya di pojok itu ada seonggok botol misalnya ya, 3 ton misalnya. Datanglah Mas ini sebagai pengepul. Ya, jadi pelaksana masih kemarin udah telepon. Besok punya mungkin ada bank sampah ya, kamu ambil. Ya, sudah ya. Kemarin juga antara ketuanya misalnya Mas Ketua ya, ketua dengan pengepul sudah jadian mau ambil ada bank sampah hari ini. Plastikmu buat kopi rasa sobat kopi Mas, tanya. Sudah pengepul ini ambil, pokoknya hari ini juga ada kegiatan bank sampah, hari ini juga bukan harus bersih misalnya. Pengepul ini ambil sudah. Terserah dia, mau dia daur ulang pakai mau apa terserah dia kan dijual lagi nanti. Sudah silakan duduk, paham? Jadi kita nggak ngelola ya, kita cuma mengelola. Ya. Nah tadi kan yang dari pengumpulin sampah, terus kan yang dari pihak kita kan menerima, otomatis itu kan juga memberikan kayak pembayaran gitu kan. Nah itu nanti uang awal dari kita itu gimana? Ya tanyakan kepada bapak. Pemodel. Begini, yang namanya bank, kalau kita ke bank kita Nabung. nyimpan. Nah ini yang dibawa bukan uang, tapi ini sampah yang kita bawa. Uangnya nanti kan bayar, misalnya aku ini mau cash ya, mau cash atau ambil tabungan yang sudah lalu. Nah itu silakan sistemnya ditanyakan. Mau pembukaan tabungan itu mau sebulan sekali boleh diambil atau kapanpun boleh diambil, atau setahun sekali boleh diambil, atau ditabung dulu buat nanti sudah Pak. Untuk sokok kene, untuk sokok wing ini nantinya kalian enggak
nggak ngetoknya duit, tapi kalian pulang sudah selesai bawa ijazah, bawa buku tabungan. Tapi tentunya kalau teman-teman semuanya, kalau profit yang didapatkan dari bank sampah itu jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya. Jadi Ya, sekali kita kita nabung di bank aja bunganya 500. Iya. Administrasinya 20.000. Iya. Iya, semacam itulah. Kecuali- Tapi enggak lah, kita yang jelas kita nggak ada potongan ya kan. Iya. Nggak ada potongan administrasi nggak ada. karena sesampah segini aja paling berapa Ibu ya? Sangat kertas yang besar. Tapi, nah di sini nanti ada kisah-kisah sukses Pak. Uang dari tabungan sampahnya itu digunakan untuk apa aja nanti di file ini ada. Iya. Ada macam-macam, nanti ada yang tabungan umroh, ada bayang. Masya Allah. Dan itu pasti bisa. Bisa. Itu untuk harga per sampahnya itu paten atau apa soal Kalau besi itu gagal Mas. Oh itu. Besi itu gagal Mas. Teman-teman kalau bisa nabung besi ya lumayan ya. Tapi itu besinya semua jenis besi apa? Ya beda-beda, kalau ada A, ada B. Dari grade A ke grade B. Harus ada besinya. Besi mobil-mobil tua ini depan kampus Ada yang itu. ditanyakan nanti sebelum lanjut. Ayo Mas, naikkan sosialisasi awal. Oke, sudah ya. Salah Ya. satunya seperti inilah. Oke, untuk nanti stop dulu. Untuk nanti program-programnya bisa disosialisasikan ya. Apa nanti yang mau? Apa sih nih? BEM ada nggak BEM? Ada Bu. Tema Bu. Nah, semacam ada pemaparannya apa kalau di sini pemaparan? Tema pala ada. Cinta mapala kan? Awal. Parwa. Apa? Oke. Monggo, tanya. Santai aja. Ini berarti sosialisasi kita kepada masyarakat kita ya Bu ya, mahasiswa berarti ya. Kampus. Oke. Khususnya Usuluddin nanti teman-teman akan terlibat setelah kita jalan-jalan ke Surakarta untuk studi banding di sana. Nanti teman-teman akan terlibat dalam sosialisasi kepada prodinya masing-masing khususnya ya. Sehingga setiap hari Jumat kita bisa mengumpulkan sampah-sampah kiranya yang kita bisa bawa ke kampus itu apa. Tapi sekali lagi ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalkan botol-botol yang kita kumpulkan paling ya berapa ribu gitu ya. Jangan sampai mungkin ratusan ribu lumayan nanti bisa bayar UKT dan lain sebagainya. Kecuali kalau yang dikumpulkan itu besi ataupun emas mungkin ya. Jadi sekali timbang nggak cuma jegrek, jadi lumayan Bu ya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena nanti kalian terutama yang kos ini mesti rajin nanti Iya. ngurangin sampah ininya tempat-sampah itu dan tetangga-tetangga sekitar. Iya. Tapi jangan malu ya, jangan malu untuk seperti itu ya. Lumayan di jalan ada botol ambil itu kan mahal ya. Kalau kalian beda loh, kalian lempar botol jadi dosa jadinya, tapi kalau kalian ambil botol jadi pahala jadi. Iya. Lumayan ya. Jadi nantinya tempat sampah di kampus ini kosong, tak jamin mesti kosong. Nggak ada, nggak akan ada gelas plastik, nggak akan ada botol plastik, mesti kosong. Kalian ini berebutan sama semua. Apalagi teman-teman semuanya kalau kita berbicara tentang profit itu loh, yang minyak jelantah itu diolah lagi menjadi lilin, sabun. Nanti teman-teman semuanya yang olah dan itu akan kita jual. Itu profitnya tinggi untuk kalian nanti. Itu luar biasa. Nanti Kapan-kapan. Iya, bikin lilin dari jelantah, sabun dari jelantah. Sabun jelantah yang cair, Ya. yang balok cuy. Ya, kita Cair aja. produk itu kita jual lagi Bu ya. Iya, ya at least untuk sabun cuci tangan lah Pak. Iya, Untuk dipiring. iya. Gitu. Nah nanti kapan suatu saat ketika sudah menginjak ke pengolahan organik, bikin ekoenzim terutama kalau belum pernah ya. Kalau sudah pernah, kalau sudah ada stok nanti kita bikin sabun cuci ekoenzim. Udah tahu referensi? Belum. Ya, nanti kita belajar untuk membuat referensi sehingga kalau nanti kalian datang tidak perlu beli sama begitu. Nah itu pertanyaan bagus. Itu tidak bisa. Coba ditunjukkan ke temannya. Plastik kayak ini nggak bisa loh teman. Dan Mengenai botol kaca di mall ya Bu. Terus botol vodka Island atau minuman keras ini gimana? tidak bisa. Nggak bisa. Kan berwarna ya. Ada yang Atau ada yang putih? Ada yang putih. Kalau putih dia mau. Kalau berwarna dia tidak mau. Kalau mau dia ada harganya, kembalikan lagi ke produsennya. Itu malah dibeli nanti. Terus kaca-kaca aslinya dan ini Eh, kaca gelas ya, gelas pecah asal bening itu beberapa pengepul itu ada yang mau meskipun dia sudah hancur kayak pasir gitu.
itu ada yang mau beli. Pengepul tertentu ada yang mau beli. Banyak yang tahu atau tidak? Banyak yang mau. Jangan anggap ada yang mau menerima. Meskipun 1 kilonya paling sekitar berapa? 300 saja. Atau 300 lebih ya. 1 kilo. Tanyakan lagi. Kalau apa ya, plastik yang bekas skincare itu ada warna-warna. Plastik bekas. Yang di skincare. Oke, potnya. Potnya aku. Pot skincare tuh? Ya, nggak sama. Iya. Nah, silakan tahu ya. Jelantah lumayan. Mahal ya. 7.000 ya, Bu? 5.000 sampai 7.000 teman-teman, 1 liter itu lumayan. Kemarin saya jual 8.000 per liter. Alhamdulillah saya punya 381 liter. Masya Allah. 3 kilo. Lumayan. Cuma Mulai sekarang mungkin kalau kalian jangan boleh buang sampah. Iya. Ditampung ya. Ibu-ibu itu sukanya biasanya itu kalau sudah hitam-hitam biasanya dibuang aja, Bu ya, eman itu. Jangan dibuang, jangan pernah buang jelantah. Karena jelantah kalau sudah terbuang itu Merusak tanah. jelantah itu kalau kena air gimana sih? Beku kan? Ya. Itu justru memperlancar got atau Menyumbat. ya. Itu kan oli juga. Nah, oli itu ada ininya sendiri, ada pembekulnya sendiri. Ya. Kalau harganya saya tidak tahu ya. Kalau botol kafur yang oles itu, yang Bening. Iya bening. Coba tanya ke pengepul, itu ada beberapa pengepul yang mau, ada juga yang enggak. Tapi kalaupun nggak laku, misalnya ya kalian pengurus bangunan ini nggak laku, misalnya gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini nanti tak buangkan, itu aja. Paling nggak kan mereka tempatnya jadi bersih. Masuk yo mereka harus bersih orang di AJD kan. Nggak apa-apa kita sini aja nanti kita buangkan. Ada lagi? Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Plastik nah ini nggak laku ya, ini nggak laku ya. Ini karena bukan dia nggak bisa didaur ulang, semua plastik itu bisa didaur ulang, cuman dalam proses daur ulangnya itu susah sehingga memakan biaya yang mahal. Jadi mending bikin baru berarti dia harus mendaur ulang plastik yang seperti ini. Ini proses masak plastik terakhir karena dia nggak bisa didaur ulang. Ada lagi pertanyaan? Oke Mas, lanjut Mas. Ini sudah ada ya semuanya ya? Kayak lokasi bank sampah, pengepul yang ditunjuk gedung tinggi. Lokasinya ada deh, lokasinya udah ada tapi. Insya Allah itu juga ada. Iya. Kemarin. Ya lanjut. Lanjut di sini stop. Nah nanti kalian sebagai nasabah bank sampah Win nanti akan dapat buku Kartunya. Kalau ininya mah menyesuaikan ke saya. Itu registrasi. Yang buku tahunan ada buku tahunan. Coba nanti. Buku tahunan yang untuk menerima dari Nah, masalah. ini. Nah, Ini nanti buku yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi nasabah di sini. Kira-kira seperti inilah. Saya pikir juga kolomnya sama ya dengan buku-buku tabungan yang di bank. Cuma bedanya kalau kalian ke bank kan bawa duit. Nah ini bawa sampah. Itu terkait oli tadi, Bu. Saya pernah melihat di YouTube itu ada pembuatan apa itu kompor tapi bahan bakarnya dari oli. Jadi, oke, apalagi teman-teman pintar ngelas itu, modal las aja, kita bisa produksi massal itu kompor berbahan bakar oli. Dan oli kita dapatkan kan mudah itu dari bengkel-bengkel motor kita tiap 3 bulan sekali kan ganti oli pasti itu. Dan masih bagus itu untuk dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor. Luar biasa itu teman-teman semua, profitnya tinggi betul. Teman-teman modal aja bisa ngelas, buat aja sendiri, kita produksi, kita jual, kita kuatkan jaringan. Ini kawan-kawan kan ada yang dari luar kota ya, ada yang dari dalam kota, jaringan kalian kuat itu, besar itu,
depannya loh, kalau teman-teman menggeluti ini saja, yakin kaya kalian. Karena ngajar dari Al-Quran hadis itu, paling kalian jadi guru honorer itu nggak ada 1 juta. Karena saya pernah jadi guru honorer selama 8 tahun. Tapi teman-teman semuanya wajib mengajar, itu wajib karena mentasarufkan ilmu Pak ya. Tapi bagaimana kita menghidupi keluarga itu penting. Selain itu kita kembangkan keilmuan kita, termasuk adalah skill seperti ini ya, pengolahan sampah yang baik itu menjadi ladang kalian juga. Besar itu profitnya, luar biasa. Sekali lagi kalau cuma mengandalkan ngajar habis kalian teman-teman. Betul. Monggo Bu, lanjut lagi Bu. Lanjut Mas. Sebentar di pengembangan dulu. Nah ini deh contoh pengembangan dari pengelolaan bank sampah. Ini sekedar apa ya? Saya pandang bahwa nanti kalau saya kalian profitable itu nanti nggak menutup kemungkinan aku belum dapat kiriman pinjem di unit simpan pinjam Jakarta misalnya loh ya. Mudah-mudahan sih di sini nggak ada unit simpan pinjam ya, ribet. Terus ada yang ini. Nah ini unit usaha sembako. Yang pertemuan lalu saya sudah pernah sampaikan. Bawa sampah, tukar, apa nak cakap biasanya? Bawa sampah, tukar, sabun cuci atau sabun mandi. Nah, ini bisa ini diterapkan di sini. Ya, warung sembako, eko toko atau eko warung lah. Jadi nanti bawa sampah yang nggak mau nabung ya, yang kirimannya telat nanti bisa seperti ini. Ya. Tukar sampo, tukar sabun, sabun cuci atau apapun lah. Menarik Bu. Ya. Atau kalian yang kos buka warung di tempat kos, tukar sampah, nanti sampahnya ditaruhkan di sini kan bisa. Misalnya 1 kilo botol di 1.000 aja. Sampai sini nanti kan naik harganya jadi 1.500, 1.500. Pokoknya. Ya lanjut Mas. Yang terpenting dari pengolahan bank sampah dari bank sampah itu bisa jalan kalau ada pemilahan. Selama sampah kalian milah, itu siap disetorkan ke bank. Saya sebentar, bentar ya? Iya Bu. 3 menit. Iya Bu. Jangan cerita dari awal sampai datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri, saya di desa saya sebagai ketua bank sampah dan namanya Caketi Bank. Kemudian dari almarhum kepala desa saya, Bapak Aziz, dan sudah berjalan 3 tahunan ya Pak, mulai tahun 2020 sampai sekarang dan masih berjalan. Yaitu tadi seperti apa kata Pak Pur, kita edan Pak. Kita edan, tidak pernah memikirkan apa itu honor, apa itu gajian dan lain-lain. Kita semangat aja. Ya. Dengan semangat kita pasti bisa. Dan alhamdulillah kita bisa menerima apapun sampah yang sudah dijelaskan oleh Bu Sita tadi, dan kita terima dan berjalan lancar. Tapi untuk yang mengurusi biasa, kalau tidak ada apa-apanya itu pada gampang biasanya. Itu kesadaran kita masing-masing. Ya, kenapa kita sadar? Karena kita kembalikan lagi kepada Allah, pada Yang Maha Kuasa. Kalau kita berbuat baik, pasti ada balasannya. Itu prinsip saya, seperti itu. Dan alhamdulillah kita juga berjalan sampai sekarang. Itu Mbak Mas. Saya berharap kepada kalian semuanya ada kesadaran dari diri kita masing-masing. Kalau nggak ada yang sadar, mungkin nggak akan jalan. Seperti itu. Ya, kata Pak Pur memang itu nggak tahu apa itu, nggak ada honor sama sekali. Itu memang kenyataan. Untuk itu kita cuma menyemangati kalian semuanya nih. Jadi sebelum terjun kita harus semangat dulu. Kita harus terinspirasi. Oh,
sampah itu akan menjadi berkah. Memang benar bisa membawa berkah. Kita jalani aja terus menerus, nanti kita akan menjadi seorang miliarder, insya Allah. Seperti itu kata Bu Sinta tadi. Gak ada pengepul sampah yang miskin katanya. Beliau tadi kan sudah dikatakan oleh Bu Sinta, tidak ada pengepul sampah yang miskin. Karena apa? Dia ada di depan kita semuanya setiap hari ada sampah. Sampai-sampai di TPA tempat pembuangan sampah ya. Nah itu sampai overloadnya tidak menerima. Nah karena kita kurang sadar akan pengelolaan sampah, mungkin seperti itu. Nah untuk menyadarkan itu bisa tumbuh dari pribadi kita masing-masing. Kita semangati diri kita masing-masing. Akan membawa berkah itu yang menjadi pokok semangat kita. Mungkin seperti itu ya. Nah untuk di Desa Cenggalan, alhamdulillah sudah ada buku tabungan sampah. Dan untuk menabung itu kita kumpulkan sampai dengan 1 tahun. Nanti pas bulan Ramadan menjelang hari raya kita bagikan, dan ada sedikit dompet atau apapun itu bisa diambil dari uang atau dana dari Pokja 4 dari PKK. Karena sekarang di PKK, khususnya Pokja 4, PKK itu kan ada beberapa Pokja yang ada 1, 2, 3, 4. Di Pokja 4 itu sendiri, itu bank sampah sudah dimasukkan ke program Pokja 4. Jadi kita untuk mengambil dana itu, dana untuk yang 12 itu dari Pokja 4, dari dana yang dianggarkan di PKK, seperti itu. Jadi kemarin kita memberikan dompet itu tidak dari uang sampah yang dikumpulkan, itu bukan, karena itu tidak ada namanya, cuma sedikit kita masih merintis ya. Kalau saya katakan masih merintis karena masih kita ambilnya masih beberapa persen. Dulu cuma 5%, dan kata Pak Pol gini, 5% kita omong jadi itu masih dinaikkan aja. Nah sekarang tahun 2023 kemarin baru menaikkan, itu cuma 10%, belum 20% Pak Pol. Rencana besok kalau memang disepakati kita menaikkan sampai 15 dan 20%. Jadi agak tinggi gitu. Untuk 5% masih terlalu minim sekali. Berapa itu loh 5%? 10% aja ini. Kalau 1.000 per kilo dari itu kardus itu cuma 100 rupiah. Nah untuk pemilahan sampah itu sudah dipilah-pilah sendiri oleh para warga. Sebelum ke bank sampah sudah dikasih di rumah, jadi kita tinggal nimbang, terus pencatatan, terus kita kasih buku tabungan, buku kayak di rekening bank itu, ada buku. Tapi saya nggak bawa sampelnya. Kemudian nanti kita kembalikan lagi ke si nasabah, terus besok kalau dia mau nabung lagi dia bawa buku tersebut. Kita mengadakan pengumpulan sampah itu 1 bulan sekali. Jadi sudah melakukan banyak sampah harus dikirim ke bank sampah. Dan alhamdulillah ada yang sudah pakai di Tosa itu, sudah banyak. Ada yang bawa mobil juga. Itu untuk yang perusahaan-perusahaan yang seperti Takmir, perusahaan besar itu sudah pakai mobil mengirim sampah. Seperti itu. Untuk yang lain bisa ada kendala di pengiriman barang. Dan beliaunya para nasabah itu nggak punya angkot ataupun nggak bisa membawa ke bank sampah, itu kita mengadakan penjemputan, dijemput oleh pengurus bank sampah dan diambil kemudian dibawa ke bank sampah tersebut. Jadi kita memudahkan nasabah untuk menabung. Kita baru kategori merintis ya, 3 tahun tapi masih kategori merintis. Kita memberikan kemudahan-kemudahan pada para nasabah untuk dia sadar untuk mengumpulkan sampahnya untuk ditabung. Dia berpikiran kan seperti ini. Kalau diambil para pengepul yang jalan muter ke desa-desa itu, nah dihargai cuma seberapa bisa dimanfaatkan untuk keluarga dan hasilnya akan bertambah besar gitu. Jadi untuk income keluarga juga bisa ada yang sampai mencapai berapa ya 1 tahun kemarin 800.000 yang sampai segitu ya. 1 tahun 800.000 ada yang segitu.
bagaimana kita nggak senang, kita nggak terasa ya dengan sampah yang sedianya mau dibuang ke tempat sampah, tapi kita kumpulkan, kita rajin kumpulkan, kita pilah dan dapat menjadikan income kita untuk THR gitu. Itu nggak seciput Pak, seciput sekarang mahal gitu. Regina itu aja sudah 70.000 per kilonya. Jadi membantu bapak-bapak kita untuk mencarikan ini THR. Jadi seperti itu. Kiranya siapa yang mau bertanya silahkan. Karena sudah cukup, saya kembalikan ke musik kembali. Jadi semangat ya, semangat untuk mengurusi sampah kita. Ya, semangat. Nanti jenengan mau terjun di masyarakat, di desa jenengan masing-masing, jadi serikandi sampah. Bukan serikandi sampah. Jadi pakar seperti Pak Pol juga problem itu. Ya seperti itu ya. Saya mohon semangat itu tumbuh dari diri kita masing-masing. Percayalah bahwa sampah itu bisa membawa berkah. Seperti itu ya. Kiranya saya cukupkan sekian. Monggo Kusita bisa dilanjut kembali. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Pertanyaannya ini apa namanya? Apakah awal dari program itu kita kenalkan kepada masyarakat banyak penentang atau seperti apa? Karena di desa saya sendiri di Mbulung itu parah betul. Sungai sudah surut seperti itu. Lemparlah sampah rumah tangga, popok, kampus dan lain sebagainya. Akhirnya bilang semuanya ketika musim hujan belajar semuanya ke rumah-rumah kita itu. Ini yang terjadi. Ini mungkin edukasi kita awal kepada masyarakat itu seperti apa Bu mungkin? Tantangan tuh. Ini. Jadi paling berat. Biasanya kalau saya nih Pak, saya pribadi ini, kalau nggak kita yang kasih contoh siapa lagi? Semua kembali ke diri kita masing-masing. Maksudnya, terus awal dia rasa mikir bahwa dimulai dari kita dulu. Nah ketika ya Pak, tabungan saya sudah 800.000, apa tonggoku sebelah tak pengen ya. Alhamdulillah aku mesti kan shopping sing akeh kene warung cerita. Alhamdulillah tabungan aku ngaburin di mesti kan gitu nah. Jadi paling tidak kita ini memberi contoh dulu. Biasanya kan ada gula ada semua. Mesti kalau berbau duit semua Iya, betul. Apalagi dari pengolahan sampah ini luar biasa ya Pak. Intinya ini baik dari duit, tapi orang durmong sebar, orang durmong sadar, ada minimalnya. Misalnya minimal kayak di sini dicontohkan minimal penimbangan penyetoran minimal 1 kilo ya guys. Tapi awal-awal pendirian ya wis berapapun kita terima lah kemarin nasabah. Nanti siapa tahu di sini ada unit 1, nanti ada unit 2 di mana di fakultas mana lagi ada, unit 3 di mana lagi ada. Tidak menutup kemungkinan kan? Nah itu baru kita bicara organiknya. Kalau kita bicara organiknya malah lebih luar biasa lagi. Di sini duit tak Pak, duit tak bisa oleh itu tentang sampah. Jadi ini ya. Ketika kalian sosialisasi awal nantinya dimanapun mau di kampus, mau kalian kembali ke desa, mau kemanapun kalian pergi, sosialisasi awal tentang bank sampah adalah pilah. Ini juga berlaku untuk kalian ya. Ketika sampai kos nanti biasakan punya kantong pilah. Kantongnya berapa? Itu sembarang sokok plastik ya lah, sokok dus ya lah, terserah kalian mau karung bekas beras. Jadi habis minum, ini nanti kemana perginya? Ke kantong A. Ini nanti kemana perginya? Kantong B. Dan seterusnya. Semakin rinci kalian pilah, semakin banyak untungnya. Jangan bertanya untuk apa ya
untuk daerah yang belum ada sistem kayak gini, nah kita sebagai misal pengen membuat itu di desa sendiri, untuk mencetuskan gitu Bu. Nah itu model awalnya itu apa aja Bu? Maksudnya yang perlu disiapkan untuk memulai sudah sosialisasi dulu awalnya. Ini kan sudah ada stepnya. Tadi ya sosialisasi, terus apa, tadi step-stepnya kan sudah ada ya. Nah yang jelas sosialisasi dulu. Nah sasarannya siapa? Itu tentukan. Kalau mau sosialisasi di Karang Taruna silakan. Kunci awal dari sosialisasi pilah. Kata kunci sosialisasi awal itu pilah. Jadi kalian kenalkan sistem bank sampah misalnya ya. Mbak, biar caranya silakan untuk pilah. Sediakan kantong pilah di rumah. Beberapa kantong. Untuk memisahkan yang plastik itu plastik, yang kardus itu kardus, kertas itu kertas, dan lain sebagainya. Itu kan untuk persiapan kita kepada masyarakat kan? Iya. Nah untuk persiapan kita sendiri maksudnya kayak entah itu mencari pengaturnya, entah itu bikin konsepnya gimana gitu, itu gimana? Jadi yang kita kayak gini Mbak, kita menawarkan ide, datangi kepala desa. Saya sudah jadi pengelola sampah di fakultas saya, dan ini berhasil. Hanya 8 orang ini saja. Kemudian teman-teman juga nanti akan hubungi perangkat-perangkat desa. Kita yakinkan ini program bagus nih. Daripada harus menumpuk banjir ketika waktu musim hujan, sampah kemana-mana nggak jelas. Padahal itu bisa untuk cuan, untuk pemasukan desa, untuk pemasukan masyarakat itu lebih bagus. Intinya seperti itu. Taruhlah kita ada tangga-tangga saudara, kita bentuk saja seperti hanya teman-teman membentuk, ada ketuanya, ada yang memilah, ada yang sebagainya. Jadi orang-orang itu kita standingkan di hari apa khusus nanti di balai desa, sehingga semuanya stop di situ. Nanti ketika waktu kita sudah kumpulkannya masyarakat, kita juga edukasi per RT tentunya ya, per RW lah, kalau nggak bisa ke RT ya ke RW, kemudian khususnya di rumah tangga kita sampaikan seperti ini. Apalagi kalau misalkan itu adalah minyak bekas itu ya, itu luar biasa besar, 7.000 aja tiap bulan kita bisa mengumpulkan 2 liter saja, itu udah besar dari minyak saja. Belum lagi oli misalkan, belum lagi organik yang disampaikan itu tadi, organik, sampah-sampah dari bawang, tomat, cabai yang tidak baik kita kumpulkan, itu nanti menjadi pupuk, dan itu pupuknya luar biasa. Jadi ya sudah dijelaskan di sini bahwa tinggal nanti sasarannya siapa, kenalkan program kalian, ada program ini. Nah, kunci di sosialisasi itu tadi pilar. Kuncinya di situ. Konsepnya monggo terserah, mau dia sistemnya bank atau sedekah atau tabungan piknik atau apa, monggo terserah disepakati. Itu tentang konsep sampahnya, konsep pengolahan sampahnya ya. Pengelolaannya mau di sistem seperti apa. Tapi yang jelas tadi ketika kalian mau kembali ke desa atau kemanapun kalian pergi, kenalkan bahwa saya adalah bla 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 tadi. Nah, sedikit menambahkan Bu ya. Okay. Jadi mungkin nanti kalian bisa berkoordinasi atau sowan ke desa, karena di dalam rencana desa itu memungkinkan desa memberikan bantuan. Nah itu mesti lolos. Kita mendirikan bank sampah, itu kan membantu desa dalam hal penanganan sampah. Seperti di desa Janggalan, di Seri Darujatun itu juga bantuan misalkan timbangan. Walaupun kita membutuhkan seperti timbangan itu untuk timbang sampah yang disetorkan. Kemudian kita juga perlu menyiapkan buku catatan seperti buku tabungan, kemudian catatan kita sendiri. Buku tabungan itu kan nanti balik kepada nasabah. Sementara kita punya catatan sendiri yang mencakup sampah yang disetorkan oleh warga. Kemudian nanti untuk untuk sistem perhitungan harga nanti mungkin bisa tanya dulu kepada pengepul. Sekarang ini harga kardus itu berapa? Harga kertas putih berapa, harga plastik berapa, kita mencari informasi itu dulu karena harga tersebut setiap saat bisa berubah. Itu untuk penentuan harga. Soal nanti bank sampah akan mengambil berapa persen, itu monggo nanti kesepakatan dari pengurus bank sampah. Jadi sekali lagi mestinya desa bisa memberikan dukungan untuk kegiatan itu. Monggo, jadi ngapiti dari Pak Lurah. Kemudian untuk sosialisasi, kalau ingin bisa berjalan cepat, ya melalui PKK, biasanya melalui mama. Kita datang di teman PKK, kita mensosialisasikan program kita cepat insya Allah. Ya. Monggo Bu Moni mau nambah.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber yang telah meluangkan waktu dan juga telah memberi penjelasan pencerahan untuk program bank sampah yang akan kita rintis di Fakultas Usuluddin. Jadi yang ingin kita harapkan, ini Fakultas Usuluddin ini ibaratnya menjadi pilot project atau bank sampah yang nantinya itu bisa menjadi bank sampah yang ada di IAIN Kudus. Jadi yang kita harapkan itu kita tidak hanya menerima ini jadi sampah pilah dari Fakultas Usuluddin saja, tapi mungkin kita bisa berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Dharma Wanita Persatuan IAIN Kudus. Jadi nanti unit-unit atau mungkin Dharma Wanita itu bisa setor ke bank sampah Fakultas Usuluddin. Jadi konsep yang memang kita tawarkan di Fakultas Usuluddin itu konsepnya bank sampah. Mungkin yang sudah ada kemarin itu Febi lewat NJP, tapi konsepnya itu sedekah sampah. Kalau sedekah berarti itu kita menyetorkan sampah kita, jadi kita memang sedekah. Jadi kita setorkan, kita tidak menerima. Itu kalau di kelompok pengajian saya, itu saya menerapkannya juga sedekah. Jadi tiap malam Jumat lewat ini grup pengajian yang ada di perumahan saya, itu kita membawa jerantah. Lalu jerantah itu kita setorkan dengan koordinatornya, lalu tiap hari Sabtu dijual, lalu menjadi tabungan itu jariah. Jadi saya ada itu juga. Jadi di perumahan itu ada konsep sedekah untuk kelompok pengajian dan ada kelompok ini juga ada bank sampah yang biasanya kita ambil setiap ini 1 tahun sekali pada saat mau lebaran. Jadi di bulan puasa. Jadi di sini saya ingin bank sampah. Jadi saya harapkan adik-adik mahasiswa, anak-anak saya ini, jadi kalian itu bisa punya tabungan untuk beli baju atau beli bedak pada saat mau lebaran ya Pak. Itu dari ini tabungan kamu sendiri. Jadi tabungannya itu kami tidak minta uang ke orang tua kalian, tapi dari dana yang seharusnya itu dianggap tidak bernilai, kamu bisa mengumpulkan. Dan saya harapkan nanti Mbak-mbak mas-mas yang siang hari ini ada di sini nanti bisa menjadi propornya. Itu ya Mbak, gak apa-apa ya, Mbak Ani cantik, Mbak Dea cantik, dan mbak-mbak semua yang cantik dan mas-mas yang ganteng ini. Jadi ya untuk memulai sebuah usaha itu yang penting itu kita punya kemauan. Yang pertama itu mau. Kalau kemampuan itu bisa sambil jalan, bisa dikasih. Jadi sebuah program itu akan bisa berjalan pada saat kita ada kemauan. Yang penting mau. Dan kita harus bisa menghilangkan dua mual. Mual itu yang saya maksud, mual dan mual. Dua mual itu. Jadi kita itu bisa, sebenarnya kita bisa menjadi para wira swasta. Jadi kalau di Fakultas Usuluddin itu kan ibaratnya kita tidak hanya basic ilmu kita itu tidak ini Pak J, jadi sekitar hadis atau tapi kita semuanya itu bisa menjadi wira swastawan, bisa menjadi entrepreneur untuk diri kita sendiri tanpa modal. Jadi banyak orang yang berkata untuk wira swasta kita harus membutuhkan banyak modal. Modal yang banyak itu belum bisa menjadi jaminan karena orang usaha itu tentunya banyak hal itu yang harus dihadapi. Nah, lewat bank sampah ini, saya harapkan nanti adik-adik itu di hari Jumat nanti bisa ini. Jadi mungkin nanti dibantu oleh Febi, Pak Suet, ada OB, lalu ada saya. Itu jadi kita bekerja sama, nanti kan kita bisa ini menata lingkungan yang ada di kampus kita dan juga ada ini nilai, ada value dari kegiatan ini. Bagaimana? Masih ada semangat untuk itu? Tambah semangat ya. Dan insya Allah nanti hari Selasa tanggal 28 itu kita akan berkunjung. Jadi kita melihat katanya yang di UIN Raden Mas Said Surakarta itu sudah berjalan. Nanti kita belajar di sana seperti apa penerapannya. Jadi nanti adik-adik di sini. Jadi nanti saya harapkan bahwa bank sampah itu tidak semua uangnya itu ini diserahkan kepada manajernya. Jadi pengelolanya itu sebisa mungkin itu kita juga ada uang yang untuk pengelolanya. Jadi biar ini imbang, manajernya dapat, pengelolanya juga dapat. Dan yang perlu lagi bahwa
kegiatan ini diharapkan membawa berkah dan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Seperti itu ya. Untuk yang kegiatan studi banding itu nanti kita ini akan saya share di grup, kita berangkat jam berapa, lalu rangkaian acaranya seperti apa, nanti akan saya share. Dan untuk bank sampah ini yang ada di Fakultas Sosiologi, jadi saya minta bantuan kepada Pak Arif, Mbak tolong ya Mas. Jadi nanti selaku koordinatornya itu Pak Arif. Karena dosen itu kan yang sering komunikasinya dengan adik-adik mahasiswa. Ya mungkin ada yang ini selain kita Selasa besok ke Surakarta, UIN Masaid, Raden Masaid itu mungkin kita tujuannya ke pengelolaan sampah yang ada di sekitar Surakarta gitu tuh mungkin langsung. Ya memang ini Pak, rencananya itu di bidang pengajian untuk mahasiswa yang itu Dharma Wanita. Jadi saya itu ada dua. Jadi saya ini di title direktor untuk ini handle yang Dharma Wanita. Kalau yang untuk Dharma Wanita nanti hanya di UIN untuk Raden Masaid. Mungkin nanti yang untuk ini kelompok mahasiswa dan kita ada Mas Yarma, Mas Sukat juga itu disediakan 2 IDs. Mungkin setelah dari UIN Raden Masaid kita bisa ke program yang di Kampus Suro itu. Jadi nanti kalau misalnya aku atau Bu Sinta atau Bu Sri dan ini Pak Miri dan Buntur bisa ikut juga. Nanti kumpulnya di Fakultas Sosiologi. Ada yang tanyakan? Ya. Insya Allah nanti kami akan mendampingi sampai kalian benar-benar bisa mandiri untuk pengelolaan bank sampahnya. Gak usah khawatir. Terima kasih. Dan kalau kalian nanti ingin belajar soal perubahan iklim dan sebagainya tentang kampung iklim, dan juga nanti celana membantu, jadi itu nanti bisa kalian terapkan di kampung-kampung kalian. Itu sangat penting, sangat mendesak sekali. Jadi ini kalau saya itu punya ini ya, yang namanya keinginan mimpi itu kan boleh tinggi ya. Jadi saya tuh punya impian. Jadi dari bank sampah ini nanti kita kerjasama dengan BSI dan bank sampah ini nanti jadi kita bisa menampung dengan ini program BSI untuk menampung emas batangan. Ya, BSI. Pegadian ada, BSI ada. Sekarang bank ini Dan bersama jadi yang saya itu Pegadian, tapi BSI pun mau karena kemarin saya sudah sempat berbincang dengan BSI pun ini menawarkan ini. Jadi itu dari makanya kalau kita ini jadi di kamar kita mungkin di cerminnya mbak tulis saja ya emas batangan lewat bank sampah. Jadi begitu bangun tidur insya Allah itu ya seperti itu. Jadi kita itu ini kalau bisa itu punya impian dalam hal ini tidak materi. Jadi saya tidak menganjurkan bahwa kita ini ibaratnya mengutamakan materi itu tidak. Tapi dari materi ini kita pun bisa sedekah, kita bisa zakat, begitu. Jadi kita menanamkannya itu ini dari segi itu tadi ibadah. Jadi apa yang kita kerjakan itu kita niati ibadah. Seperti yang dikatakan Pak Pur tadi, seperti program ini itu ibaratnya orang yang ini diibaratkan tidak punya kerjaan. Padahal ini di kepala saya ini banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Ada akreditasi ya, saya harus mengerjakan ini, kurang akreditasi, harus SPJ. Jadi pada 12 Desember itu yang SPJ nomor mahasiswa itu harus terakhir, batas terakhir banyak kegiatan. Tapi saya masih ini, jadi saya masih pengen bank sampah ini juga itu berhasil. Jadi saya inginkan lewat ini anak-anak saya yang ini masih muda-muda, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi kalian juga harus punya impian yang ini tadi diniati ibadah. Jadi kalau di hati saya ada ya Pak ya. Jadi kita ini bersiap bagian dari iman Pak ini hati selalu kita juga membantu orang tua. Jadi tidak selamanya kita itu bergantung kita kuliah kita harus ini dibiayai orang tua sebisa mungkin kita ini belajar swasta. Nanti kalau kita bisa punya tabungan dari bank sampah itu tadi kita bisa membantu orang tua. Itu ya. Jadi yang saya harapkan dari pertemuan di hari ini nanti ada follow up dan ada action. Saya tunggu action dari adik-adik. Karena tidak tadi Mas Adel sudah tanya, Bu, kalau setelah
misalnya sampah tiap hari boleh, oh ya tentu saja sangat-sangat boleh itu malah ya. Jadi nanti ini kerjasama dengan Pak Sueb, menghubungi Pak Sueb atau Mas Agung, itu kita nggak usah ini apa, misalnya kita sosialisasi, kita bicara kemana itu nggak usah, cukup aja klien yang ada di grup itu kamu buat status. Nah nanti orang akan tanya, misalnya kamu punya grup apa, mungkin grup kelas, nah itu kamu itu aja. Jadi sekarang ini kan kita ada HP yang bisa untuk mensosialisasikan apa kegiatan kita lewat grup-grup kalian ini. Itu ya, dan ini nanti kalau bisa dijadwalkan Jumat ada kuliah atau tidak? Tidak ada ya. Untuk nanti kegiatan mungkin yang tinggal ini ya, sampah pilahnya, lalu kita ini pilah-pilah, mungkin penyetornya itu sebaiknya pada saat mau setor itu sudah dipilah botol sendiri, di kertas sendiri. Nanti kita pilah-pilah, nanti kita tinggal menjual. Itu aja. Oke, ada yang mau kita bahas di sini? Sebentar ya dari saya, jadi memang benar apa yang dikatakan Bu ini bahwa sekarang beberapa bank termasuk juga pegadaian juga itu sudah mengkonversi tabungan sampahnya dengan emas. Bahkan kalau yang di Murah Indah itu memang sudah bekerjasama dengan pegadaian Bu, dan sudah menjadi juara 2 nasional binaan pegadaian yang mendapat penghargaan kemarin Pak di Padang. Jadi bank sampah binaan pegadaian itu terbaik nasional kedua. Nah, kalau di Mulia Indah aja bisa, memang tidak dalam waktu sehari 2 hari untuk membangkitkan dan terutama menarik sampai untuk membangkitkan apa namanya, supaya mereka sadar tentang kebersihan lingkungan. Yang pertama, yang selanjutnya itu tadi berkah dari pengelolaan sampah itu bisa jadi kemas. Kalau kita nabung di bank 100.000 kan angka satunya di depan nolnya banyak ya, nah di belakang. Nah kalau nanti kita nabung sampah jadi emas itu nolnya yang di depan, angkanya yang di belakang nggak apa-apa, tapi nanti duitnya juga sama banyaknya gitu. Itu saja sih kalau dari saya. Sebelum saya akhiri, coba ada yang ingin ditanyakan itu nggak terkait dengan tadi sistemnya. Kalau sama ini kan program termasuk program ini. Sebenarnya dari PKPL ya memprogramkan pengolahan sampah diolah. Nah, salah satu caranya itu lewat bank sampah. Terserah konsepnya mau apa, tapi yang jelas ada sistem yang di belakangnya ada embel-embelnya cuan itu tadi lewat bank sampah. Dan terkait tadi berarti harus ada legalitas dari desa atau bukannya sebagai pendukung. Ini mau di mana dulu? Kalau di desa sama di desa. Ada, harus ada legalitas sendiri, minta SK. Terus biasanya itu kan biasanya kan mungkin terkait apa ya? Biasanya kan ada kendala mungkin terkait SDM dan juga apa sih pengelolaannya gimana? Pernah terjadi juga ya? Cara menangani gimana? Terus manajemennya? SDM maksudnya kalau mau ini menang gitu maksudnya? Biasanya kita kan catatannya kan ya sebenarnya kan kayak volunteer ya, relawan ya. Terus biasanya kalau ada kendala gitu kalau ada kendala kayak itu gimana? Nah, Mas kalau mau belajar tentang ini ya nanti kapan-kapan takjak yang bunyi tunjuk cetok sudah kenal? Nah itu Baik. Nah itu jadi itu kenapa? Nah itu ya, jadi dia manajemennya itu sudah bagus, termasuk di SDM-nya, di sistem pencatatannya dan lain-lain, omsetnya juga gede. Ya, itu sudah gede banget, tapi nasabahnya rakyat Mas, jangan salah. Dia nasabahnya, dan yang mengharukan itu Mbak Sepo Pak. Sepo sudah gambar yang pakai zaman dulu itu. Tak kebenaran kali Pak. Kebaya. Ya itu gendong itu Pak dus. Ya, dus itu digendong Pak, karena dia kan mungkin nggak kuat nentek ya. Jadi digendong dibawa ditabungkan ke sana. Nah itu omsetnya sudah luar biasa Mas. Itu setahun sekali. Yang kemarin yang tahun ini itu 54 ya Pak. 54 juta beres-beres ini. Nah kalau mau tips and triknya, karena saya kan
saya bukan desa, saya nggak punya ini, punya bank sampah. Tapi Bu Daroja itu nanti sudah cerita ya, terus memang volunteer. Kalau gimana sih cara menghadapi orang yang mogok tadi gitu? Mungkin rata-rata pendirian bank sampah di awal memang ada lah masa-masa seperti itu, memang ada. Nah itu nak dulu kambing. Tapi setelah ada hasilnya nanti, ini berdasarkan ceritanya Tunjung Seto ya, masing-masing dari si satu penimbangan atau dan lain-lain itu tapi ada gajinya. Bahkan mereka sudah bisa menggaji pemilah sampah. Mereka bukan orang-orang yang nganggur, pengurusnya itu bukan orang-orang yang nganggur, bukan. Dia udah dilakoni dewe, makanya setiap hari duit bukanya. Nah sekarang pilah sampah kayak buangi beginian, ini nanti kalau sudah dibuang pak dipotong atasnya di bawahnya, ini kan lebih mahal lagi ya. Nah itu ya. Terus mulai kayak apa merek-merek yang label-label yang di luar botol itu dia sudah bisa menggaji itu. Dia personil bank sampah pengurusnya itu juga orang yang malas, orang yang iki. Nah sekarang dia sistemnya seperti apa? Bagaimana sih kiat-kiatnya untuk mempertahankan moodnya pengurus itu? Nah dia ada sendiri, salah satunya ada gaji di pengurusnya itu tadi. Jadi intinya itu. Dan kalau jenengan desa, kalau saya kelurahan ya dengan desa. Kalau jenengan desa itu nanti dari modal awal, ini kan sudah ada SK-nya, maju itu dimulai dari Pak Lurah, butuhmu apa dan lain-lain. Itu nanti modal awal itu insya Allah bisa diputar untuk salah satunya memberi insentif meskipun nggak banyak. Misalnya sekali datang bawa 5.000 Dan sekarang Tunjung Seto, bersama Tunjung Seto menjadi BUMDes. malahan. Sekarang ini sudah menjadi BUMDes, di mana mendapatkan suntikan dana yang tidak sedikit dari anggaran dana desa. Jadi pengurus-pengurus sekarang sudah mendapatkan gaji tetap. Nah itu kan nanti bisa kalian belajar di kampus, jadi membuat satu program sampah di kampus, dan itu nanti bisa kamu terapkan di kampung kalian masing-masing. Iya, betul. Bisa jadi ini kan direkturnya. Iya, kalau langsung ada. Nanti kalau Tunjung Setonya lain hari. Nanti kita kunjungan ke Tunjung Seto dan yang satu di Mulia Indah. Mantap. Kita nanti berkunjung ya. Dolan lah. Dolan dan belajar. Yang penting kegiatan kalian ada dulu. Dimulai. Ada tadi ya. Ya kalau nggak Jumat, jangan pulang dulu ya, ketemu dengan saya. Mbak ini nggak pulang. Insya Allah nanti juga Kawan-kawan ini kan di sini semuanya rata-rata ya. Nggak ada yang ngekos di sini, ada yang mondok ya. Aku langsung mas ya, partai aja ya, nggak terlalu jauh lah ya. Sama. Karena penting ini sampah di kampung kita ini khususnya. Terutama yang di kampung memang jadi Iya, sungai-sungai. Iya. kalau tidak sekarang memang nantinya kita akan mandiri secara pengolahan sampah. Jadi kayak TPA aja, kita mau masuk ke TPA aja nanti kan buang sampah gue ngantri TPA. Iya. Truknya itu sampai. Iya. Jadi dari situ sekarang Kudus juga mau nggak mau menggaungkan ini terus Bu. Kalau kita harus mandiri secara pengelolaan sampah, terutama yang organik ya, karena 70% sampah itu organik yang dihasilkan dari sampah dapur, sisa makan dan lain-lain, sehingga menghasilkan gas metan, akhirnya ada perubahan iklim, pokoknya macam-macam runtutannya. Tapi ketika dikelola dengan benar, juga macam-macam berkahnya. Gitu. Kalau misalnya sampah itu bukan sesuatu yang menghasilkan, orang mungkin akan ngomong demak jodoh waktu ini, Wah, bisa main Demak. boleh bersulut sampah nggak mungkin. Ya, tapi mana ini apa? Kalau saya ke ini ya, jadi rumah saya kan rumahnya di Demak. Jadi biarpun desa, kita masuk ke Demak, itu karena sekarang itu pinggir-pinggir jalan. Jadi begitu biarpun di desa, itu ada daerah yang kosong, sungai, itu akhirnya ya jadi tempat pembuangan sampah. Gitu. Jadi sekarang itu tidak hanya di kota, tapi di desa-desa orang itu dari rumah bawa itu urusan sampah dibuang. Jadi dia tidak memikirkan orang lain, bagaimana yang memang di situ tuh baunya seperti apa, yang tinggal dekat situ
akan ini mencium bau seperti apa. Dia hanya memikirkan karena rumah saya bersih, dia tidak ada sampah. Dia tidak memikirkan bagaimana ini nantinya setelah saya buang itu akan mempunyai atau akan berdampak seperti apa. Itu tidak dipikirkan karena kalau saya ke Demak, nah itu jadi untuk masuk ke desa, padahal itu jauh dari kota, jadi bukan Demak yang kota itu yang hampir sama semua, buang sampah di sungai, di lahan-lahan kosong. Sedangkan kalau kita misalnya ya ke luar negeri, hampir semua luar negeri itu seperti Melbourne, lalu kita ke Hong Kong, lalu kita ke Jepang, kemanapun itu sungai di tengah kota itu bersih dan bisa menjadi aset wisata kota itu. Kalau kita ke luar negeri, ya itu tengah kota, itu sungainya bagus-bagus dan untuk wisata. Sedangkan kalau di Indonesia, banyak malah untuk sarana buang sampah. Nanti kalau banjir menyalahkan pemerintah, itu yang ada seperti itu. Jadi negara Indonesia itu sebetulnya itu yang negara kaya, maju, orang-orangnya berpendidikan. Jadi jangan sampai kita itu dikatakan negara berkembang terus. Jadi kita jangan melihat, kita jangan mengagumi keberhasilan orang lain. Oh di sana itu yang sampah bisa menjadi tabungan emas dan di sana bisa jadi. Tapi kita mulai, kita bisa kan tidak? Kita itu semuanya itu bisa kalau ini ada kemauan. Oh ya, Ibu ini sudah jam 12. Monggo, Pak Arif. Selaku moderator, saya ini saya tunggu Jumat nanti. oh jadi sama. Aku tak main dari nasar. Oh ya, tapi nanti kita tetap ini ya, prasmanan. Nah ini nanti kita tetap didampingi oleh Bapak Ibu yang ini. Ya itu deh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas paparan beliau yang panjang lebar. Saya kira teman-teman sudah tergambar ya bagaimana dalam sampah kita ini. Insya Allah, kemudian ini ada ilmu baru untuk kita insya Allah bisa menerapkan di kampung-kampung kita selesai S1 dari sini. Mungkin bisa kita jadi pengusaha sampah, mungkin selain kita wajib ngajar juga dari saya sampaikan. Kalau iya karena wajib menjaga lingkungan ini wajib bagi semuanya dan sangat luar biasa kalau kita aplikasikan di kampung masing-masing. Saya kira itu ada tambahan dari Bapak Untuk bersama sudah ya. Mari kita akhiri dengan pendalam bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.